Kita awali saja perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada sekira 20 orang yang bergabung di ruang Zoom ini. Teman-teman, malam ini kita berjumpa untuk membahas soal TO ya, soal TO materi apa? PU, Penalaran Umum 1 dan PPU. Dan waktu kita kurang lebih 90 menit. Semoga terbahas semuanya ya. Mudah-mudahan terbahas. Jika pun tidak, mungkin nanti bisa teman-teman ajukan beberapa soal yang sekiranya perlu diutamakan untuk dibahas seperti itu. Baik, silakan dipersiapkan keperluan belajarnya. Sesaat lagi kita akan mulai pembahasan. Oke, sudah siap ya? Sambil menunggu yang lain untuk bergabung, kita mulai saja. Ada 20 soal PU dan 20 soal PPU ya yang akan kita bahas malam hari ini. Baiklah, silakan yang baru bergabung boleh langsung dipersiapkan keperluan belajarnya. Hari ini bersama saya, Uyu Qadarya, kita akan bahas penalaran ya. Penalaran terlebih dahulu, lalu nanti dilanjutkan dengan PPU. Oke, kita mulai dari soal nomor satu. Nah, ini adalah tipe soal yang tipe, kalau di dalam tipe soal tes, berarti multiple choice, multiple answer ya. Jadi ada pilihan ganda kompleks seperti ini. Tetapi lebih cenderung kepada benar salah biasanya orang-orang menyebutnya. Nah, bukan benar salah nih yang tampil di sini adalah memperlemah dan tidak memperlemah. Pertama, teman-teman, kita pahami dulu konsep ini. Saya mengulang ya, barangkali ada yang belum sepaham bahwa memperlemah dan tidak memperlemah itu pada intinya terbagi menjadi dua pandangan ya, memperlemah tidak memperlemah. Karena nanti bisa jadi bukan memperlemah nih yang hadir, bisa jadi yang ditanyakan adalah memperkuat atau tidak memperkuat seperti itu. Nah, ini bentuk negasi ya. Hati-hati, ini bentuk negasi bukan perlawanan. Ingkaran, berarti ingkaran ya, bukan kontradiktif. Kalau kontradiktif kan memperkuat. Nah, artinya karena ini adalah sebuah ingkaran, bukan negasi, berarti akan memunculkan dua kemungkinan ya. Jadi kategori tidak memperlemah itu ada dua nantinya. Yang pertama adalah memperkuat, dan yang kedua adalah tidak relevan. Itu pembagian utamanya ya. Begitupun jika yang ditanyakannya adalah memperkuat dan tidak memperkuat. Nah, berarti tidak memperkuatnya termasuk kategori yang diisi oleh pernyataan yang memperlemah dan tidak relevan gitu ya. Jadi tidak terbatas pada lawannya saja karena ini merupakan bentuk negasi atau mengingkari seperti itu. Nah, ada 5 pernyataan seperti biasa, teman-teman tinggal memilih saja pernyataan ini benar atau salah ya. Sebanyak 26 juta penduduk miskin Indonesia rawan mengalami kelaparan. Nah, kalau ada bentuk angka seperti ini akan cenderung lebih mudah untuk ditemukan dalam teksnya. Langsung kan ketemu di sini. Tinggal dicek saja benar atau tidak. Oh, teman-teman belum dapat filenya ya? Oke, saya bagi ya kalau begitu agar sambil mengecek barangkali nanti akan mengajukan nomor berapa nih yang perlu dibahas. Sebentar, saya kirimkan dulu filenya ya. Oke, sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti silakan dicek saja. Barangkali ada soal yang mungkin perlu dibahas, soal yang mungkin menurut teman-teman itu agak sulit ya untuk menentukan jawaban yang tepatnya. Sementara saya mulai dari nomor satu, tetapi silakan jika ingin langsung merujuk kepada soal tertentu, dipersilakan. Oke, tunggu, belum terkirim. Jadi nanti sambil mengecek bisa mengunduh terlebih dahulu soalnya. Filenya sudah saya kirimkan lewat kolom chat. Kembali tadi, nah 26 juta ya kita sudah menemukan nih karena akan cenderung lebih mudah mencari
kata-kata khusus, apalagi berupa angka, berupa huruf kapital, berupa tanda baca, atau misalnya huruf miring, ya, atau kata-kata khusus agar lebih mudah untuk menemukannya di dalam sebuah teks itu. Nah, ini sebanyak 26 juta penduduk miskin Indonesia rawan mengalami kelaparan. Oke, teman-teman silakan nih, kira-kira yang mana ini gimana nih? Rawan, apakah sama? Nah, di sini sudah ada kata rawan ya. Rawan berarti sama persis. Kalau sama persis berarti dia tidak memperlemah. Nilainya adalah memperkuat sehingga masuk pada ini, kolom yang ini. Kalau gitu karena sudah diawali oleh T, nah sebetulnya kalau di tes aslinya kan tidak seperti ini ya bentuknya ya. Kalau ini kan pilihan ganda. Nantinya adalah pilihan ganda multiple choice, multiple answer sehingga teman-teman harus mengeklik satu per satu. Nah, jadi biasakan mengecek saja setiap pilihannya. Tidak memperlemah. Oke, yang kedua, Indonesia harus lebih fokus memenuhi kebutuhan. Nah, ini pernyataannya ada, nah ini lebih fokus. Indonesia lebih fokus. Indonesia harus lebih fokus memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Oke, itu sama ya, sesuai dengan teksnya. Sehingga ini juga tidak memperlemah, karena menguatkan. Jadi ini kuat, ini kuat. Oke, kemudian yang ketiga nih, silakan teman-teman kalau sambil mau mencoba menjawab boleh ya. Ada yang mencoba menjawab D nih. Nah, ini sebenarnya sudah nih di TO kan. Impor bahan-bahan pangan tidak seharusnya menjadi fokus dalam mengatasi kelaparan Indonesia. Impor, carilah kata impor ada di sini. Alih-alih fokus terhadap impor bahan-bahan pangan seperti beras, gandum, dan sebagainya. Alih-alih itu artinya apa? Alih-alih itu berarti kan bukannya gitu ya, bukannya fokus itu, bukannya harus fokus berarti ini sejalan dong dengan apa yang dibahas di dalam teks. Jadi makna alih-alih itu sama dengan tidak seharusnya gitu. Alih-alih fokus ke sini harusnya ngapain gitu kan maksudnya. Jadi bukannya harus ke situ, seharusnya adalah fokus pada memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri ya. Secara logika juga gimana impor ya. Impor padahal di dalam negerinya pun sedang ada masalah seperti itu. Jadi ini juga kuat menguatkan. Perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk membantu mengelola dan mengarahkan produsen pangan agar tidak bertahan dari ancaman kelaparan. Ini dari logika bahasanya aja udah nggak benar ya. Sudah kok bertentangan agar tidak bertahan. Gimana maksudnya tujuannya tidak bertahan? Tentu saja ini memperlemah. Dilihat dari sini ya, agar bertahan. Nah, ini jadi kontradiksi, memperlemah. Begitu. Ancaman El Nino berpotensi untuk memperbaiki produksi pangan dalam negeri. El Nino adanya di sini yang berpotensi untuk menurunkan produksi sementara ini memperbaiki. Sehingga sudah jelas jawabannya adalah tidak memperlemah, tidak memperlemah, tidak memperlemah, dan memperlemah, memperlemah. Yang D. Tadi ada yang sudah masuk menjawab D, betul ya. Baik, itu soal nomor satu. Kita lanjutkan berikutnya nomor dua. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Kalau soal memperlemah tidak memperlemah ini biasanya kendalanya di jika masih ada pemahamannya mungkin kurang tepat, terutama tadi mengenai pemahaman apa sih yang dimaksud dengan tidak memperlemah gitu. Karena kadang-kadang hanya terbatas pada kontradiksinya saja. Misalnya, oh tidak memperlemah berarti memperkuat dong. Nah, ternyata tidak seperti itu ya. Ada juga bagian yang lain yang tidak nyambung itu masuknya ke dalam tidak memperlemah. Baiklah, nomor dua. Manakah dua pernyataan yang pasti benar? Pasti ya, pasti benar. Kalau pasti benar berarti sudah harus pas sesuai dengan teksnya. Jadi kuncinya adalah di teks. Berdasarkan teks ya. Oke. Tentang vitamin D. Vitamin D adalah nutrisi penting. Jadi kita cari intinya dulu saja. Vitamin D, nutrisi penting.
Vitamin D berperan menjaga kesehatan jantung. Vitamin D diproduksi oleh tubuh ketika kulit terpapar sinar matahari langsung. Vitamin D, oh ini kekurangan vitamin D sering terjadi pada orang yang jarang terpapar sinar matahari, lansia, orang dengan kulit gelap, penderita obesitas, atau mereka yang memiliki gangguan penyerapan. Crohn atau celiac ya. Oh, jadi kalau yang penyakit ini berarti kekurangan vitamin D. Kondisi lain seperti gagal ginjal, lupus, penggunaan obat anti kejang juga meningkatkan risiko defisiensi. Pada kelompok berisiko tinggi ini, asupan vitamin D dari makanan dan sinar matahari perlu didukung dengan suplemen. Mencegah dan mengatasi defisiensi vitamin D dalam dosis tinggi juga digunakan sebagai terapi tambahan pada pasien psoriasis dan hipoparathyroid. Paratiroid, susah ya. Oke, yuk kita cek yang dua nih. Berarti ini pilihan ganda kompleks. Penderita penyakit Crohn harus mengonsumsi suplemen tambahan vitamin D. Betulkah? Betul ya? Perlu didukung dengan, nah ini betul. Semua orang, yang pasti benar ya, semua orang. Oke, membutuhkan suplemen vitamin D. Tidak semua orang dong, karena ada orang-orang tertentu ya yang tadi berisiko tinggi. Jadi yang dua udah pasti salah. Kalau begitu yang ada duanya bukan jawabannya, ini salah, ini juga salah. Satu kemungkinannya di B nih, tinggal dicek aja 3 dan 4-nya. Kelebihan vitamin D mungkin dialami oleh orang yang jarang. Ini jelas bertentangan. Harusnya kan kekurangan ya? Kekurangan. Oke, ini jelas salah. Berarti udah pasti jawabannya adalah yang B ya, 1 dan 5. Asupan ikan berlemak, kuning, telur, atau makanan yang difortifikasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Ini ada di sini tadi. Oke, begitu ya. Jadi sangat mudah, tinggal dicek saja kesesuaiannya. Nah, biasanya kalau ada pasti benar itu ada kata-kata yang hati-hati misalnya. Nah, ini penanda, biasanya penanda kategori semua orang, sebagian, kemudian pasti atau akan. Nah, itu adalah kata-kata yang menandakan informasinya kira-kira sejalan atau tidak dengan teksnya. Begitu. Baik, itu soal nomor 2. Lanjutkan nomor 3. Waktunya saya bagi ya teman-teman karena kita eh, disediakan waktu 90 menit. Berarti sampai dengan 20.15 ya. 20.15 saya bahas PU. Sisanya ya benar, sisanya kita bahas PPU. PU dulu kan ini. Baiklah, soal nomor 3. Manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen di atas? Baik, asumsi. Asumsi itu apa sih? Asumsi itu sebetulnya mirip dengan pandangan ya, mirip dengan pendapat. Hanya saja eh, kalau asumsi itu punya dasar sehingga akan cenderung dianggap benar, gitu ya. Jadi asumsi itu berdasar, tidak tidak hanya sebatas pandangan atau pendapat saja, dugaannya itu ada dasarnya sehingga bisa diterima sehingga logis begitu ya. Itu adalah asumsi. Jadi mirip dengan pandangan atau dugaan yang berdasar atau yang menjadi dasar. Jadi konsep berpikirnya berpikir secara benar itu secara logis, dasar berpikir karena dianggap benar. Nah, itu adalah asumsi. Baik, kalau gitu tinggal kita cek yang paling mungkin ya. Paling artinya nanti mungkin ada beberapa pilihan nih yang mengarah ke jawaban yang benar.
Yang dibahas di sini adalah tidak ada hubungan antara bermain game dalam durasi wajar dengan peningkatan perilaku agresif pada remaja. Bermain game justru diasosiasikan dengan peningkatan koordinasi tangan mata dan kemampuan pemecahan masalah. Pada beberapa penelitian, bermain game berlebihan tidak terbukti secara langsung menyebabkan kekerasan atau hubungan risiko menjadi psikopat. Bukti ilmiah mengenai bermain game berlebih justru cenderung menyebabkan kecanduan dan penurunan interaksi sosial. Selain itu, bermain game berlebihan selain dapat mengurangi waktu belajar, juga dapat meningkatkan risiko gangguan penglihatan, nyeri punggung, serta pola tidur tidak teratur. Nah, di sini berarti teks ini memaparkan bukti yang sebetulnya membantah ya. Tidak ada hubungan bermain game dalam durasi waktu dengan peningkatan perilaku agresif pada remaja. Membantah kan? Berarti di bagian selanjutnya itu ada bukti bahwa ada hubungannya loh. Gitu ya. Hubungan-hubungannya yang dibahas di bagian-bagian berikutnya seperti itu. Ya, kita cek. Ada anggapan bahwa terdapat hubungan antara bermain video game dengan peningkatan perilaku agresif pada remaja. Nah, karena yang dibahasnya ini tadi ternyata bukti-bukti hubungan ya, bisa jadi yang A benar. Tapi kita cek dulu yang lainnya. Anggapan mengenai adanya hubungan antara bermain video game dengan perilaku agresif selama ini tidak terbukti secara ilmiah. Kalau yang ini jelas salah karena menentang tidak sejalan. Kalau asumsinya adalah B, berarti bukti-bukti yang disampaikan di sini adalah bukti yang mendukung B. Sementara justru ini kebalikannya ya, sehingga yang B ini salah gitu. Yang menjadi asumsi itu di opsi A, B, C, D atau teksnya yang menjadi asumsi itu adalah A, B, C, D-nya ya, opsinya ya teman-teman. Teks ini membuktikan asumsi tersebut gitu. Jadi semacam gagasannya, lahirnya teks ini tuh dari mana? Kayak gitu ya. Jadi dari sini dulu, baru dari sini dijelaskan melalui teksnya. Ternyata teks ini membuka gagasannya dengan tidak ada hubungan oh, ini ke agresifnya ya. Tidak ada hubungan dengan antara bermain video game dalam durasi wajar dengan peningkatan perilaku agresif berlebihan tidak terbukti secara langsung menyebabkan kekerasan. Sebentar ya. Bukti ilmiah mengenai bermain game berlebihan justru cenderung menyebabkan kecanduan dan penurunan interaksi sosial. Selain itu, bermain game berlebihan ini lebih kepada berlebihan ya. Terdapat hubungan antara bermain game dengan peningkatan perilaku agresif. Ini benar ya. Kalau kita hanya lihat ke sininya kayak bertentangan, padahal ada bagian yang lain nih yang perlu kita garis bawahi secara wajarnya dalam durasi wajar gitu. Ini menjebak nih teman-teman. Kadang-kadang kita melihat oh ini nggak sejalan. Ternyata kalau dilihat dari maknanya isinya kemungkinannya sejalan. Tapi tinggal dicek aja pilihan yang lainnya. Bermain video game berkorelasi dengan perilaku agresif pada remaja. Game addiction merupakan kondisi ketergantungan yang muncul akibat terlalu lama bermain game. Nah, ini fokusnya kepada ini aja, kepada eh, perilaku ininya ya, perilaku yang ketergantungan terhadap gamenya. Belum ada penelitian yang membuktikan adanya hubungan antara bermain video game ini jelas bertentangan. Jadi kemungkinannya ada di A dan C. Ada anggapan bahwa terdapat hubungan antara bermain game dengan peningkatan perilaku agresif pada remaja. Bermain video game berkorelasi dengan perilaku agresif pada remaja. Yang paling tepat yang A. Kenapa? Karena peningkatan ya, adanya peningkatan di sini katanya peningkatan itu tidak terjadi kalau durasinya secara wajar, tetapi akan terjadi ketika durasinya berlebihan, itu penekanannya. Sementara yang C ini secara umum udah pasti mau itu lama ataupun sebentar akan berhubungan. Begitu ya. Jadi lebih kuatnya yang palingnya adalah yang A.
gitu. Karena tadi pertanyaannya paling mungkin, jadi tidak mengherankan apabila ada dua pernyataan yang mengarah kepada jawaban. Nah, ternyata jatuhnya di A dan D nih. Maaf, A dan C ya. A dan C tinggal kita cek yang paling dekat yang mana ternyata jawabannya yang A dengan alasan tadi yang diinginkan itu ternyata berbicara tentang batas durasi ya yang membuat meningkat perilaku agresifnya kalau durasinya berlebihan. Kalau yang C itu tidak melihat kepada durasi kayak gitu. Jadi jawabannya yang A. Baik, berikutnya nomor 4. Kalau nomor 4 sepertinya ini mudah deh teman-teman ya. Coba kita cek. Berdasarkan bacaan tersebut, jika Yuna memiliki riwayat ma, apa yang paling mungkin benar? Paling mungkin. Nah, ini teksnya nggak kelihatan. Teks membahas tentang kandungan senyawa kafein pada kopi ya. Tentu saja ini dengan berbagai dampaknya ya. Berbagai dampaknya yang ini katanya merangsang sistem saraf pusat di samping fungsinya dalam meningkatkan kewaspadaan mengurangi rasa lelah. Tubuh manusia sebenarnya punya toleransi ya, yaitu hingga 400 miligram. Jadi kalau lebih dari itu baru akan berdampak. Satu cangkir kopi itu rata-rata mengandung 95 miligram. Berarti sekira berapa tuh? 4 mungkin ya. Kafein yang terkandung dalam minuman dan makanan modern rata-rata cukup bervariasi. Hmm. Jadi katanya ini si kafein itu nggak apa-apa, tubuh kita punya toleran asalkan batas maksimalnya adalah 400 miligram. Kalau lebih dari itu akan ada dampaknya bagi tubuh kita. Tapi bagi orang yang memiliki riwayat mah dan GERD pun membatasi. Nah, tapi bagi orang yang punya riwayat mah dan GERD ini harus membatasi asupan kafein. Gimana kalau seandainya Yuna itu memiliki riwayat mah, apa yang paling mungkin benar? Yuna berarti harus membatasi ya. Jawabannya jelas yang C. Kayak ini mudah. Ada tersurat dalam teksnya. Lalu nomor 5. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah pernyataan yang paling mungkin benar? Ya, kalau ini berarti nilai tipe soalnya kita memahami teks ya, memahami informasi yang ada, lalu memutuskan mana nih pernyataan yang paling, lagi-lagi yang paling. Berarti lebih dari satu kemungkinannya. Mengonsumsi 4 cangkir kopi seduh sehari masih berada dalam batas aman untuk orang dewasa sehat. Ini betul ya. 4 cangkir itu berarti ya 4 kali 95 kurang lebih berapa? 380 ya. Berarti ini benar, bisa jadi. Penderita GERD tidak perlu mengkhawatirkan. Ini jelas salah karena katanya ini tadi perlu membatasi. Menghentikan konsumsi kafein secara bertahap tidak akan menimbulkan gejala apapun. Secara bertahap tidak akan menimbulkan gejala apapun. Bisa jadi sih, tapi kita lihat yang palingnya ya. Semua minuman berenergi memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi daripada kopi seduh. Ini enggak. Minuman berenergi itu ada di mana tadi? Nah ini, enggak ada perbandingan ya. Tidak ada informasi mengenai perbandingan mana yang lebih tinggi. Seseorang yang mengonsumsi jus buah segar dan susu dapat dipastikan asupan kafeinnya nol. Belum tentu. Informasinya di situ hanya kafeinnya ini. Beberapa jenis minuman yang bebas kafein antara lain, jadi hanya menyebutkan jenis minuman yang bebas kafein, tidak mengarah kepada orang yang mengonsumsi jus buah, tentu saja asupan kafeinnya nol. Belum tentu, bisa jadi dia juga mengonsumsi kafein gitu ya. Jadi jawaban yang paling mungkin itu antara A dan C, yang A yang paling pas, paling pasti.
paling mendekati. Tadi ada di sini ya. Nah, ke sini. Oke. Kalau yang bertahap ini gimana? Ke sini. Menghentikan kafein secara drastis bisa menimbulkan gejala seperti sakit kepala, lemas, dan sulit konsentrasi. Tapi ini bisa jadi, tapi nilai kemungkinannya lebih pasti yang A gitu. Karena yang A itu tersurat, kalau ini kan tersirat. Begitu soal nomor 5. Lanjut nomor 6. Teman-teman kayaknya saya pilihkan aja ya nomornya. Kalau ada rekomendasi soal nomor soal yang perlu dibahas, silakan disampaikan. Mengingat waktunya ini harus kita bagi untuk dua materi ya. Kurang lebih sekira 15 menitan lagi. Jadi saya tidak bahas semuanya nih sepertinya yang PU-nya. Jadi yang pasti benar pasti salah kayaknya diloncat aja. Nomor 5 tadi jawabannya adalah yang A. Sebentar ya. Baik, saya coba lanjut ke ini yang 6. Pasti salah kayak bisa deh. Ini nih. Nomor 8. Peneliti X menemukan bahwa suhu udara yang lebih hangat akibat perubahan iklim dapat memperpanjang masa tanam dan meningkatkan pertumbuhan. Ini nada nada informasinya positif nih. Peneliti Y menemukan bahwa peningkatan suhu udara secara ekstrem justru menyebabkan stres pada tanaman. Ini berarti negatif. Hasil pengamatan terbaru menunjukkan bahwa periode panas yang berkepanjangan berpotensi mengurangi kadar air dalam tanah dan meningkatkan kerentanan tanaman terhadap penyakit jamur. Berarti ini negatif juga ya. Berarti kira-kira ke yang mana? Kalau nadanya negatif, kemungkinannya ke Y. Tapi lihat hubungannya ada nggak? Peningkatan suhu udara berarti semakin meningkat itu semakin panas ya? Oke, betul. Ini hubungannya terhadap Y yang dibahasnya. Iya, memperkuat yang Y ya. Jawabannya yang B. Begitu. Kayak ini langsung ketemu deh kelihatan hubungannya. Stres pada tanaman, mengurangi kadar air. Jadi ini menguatkan bahwa adanya apa panas berkepanjangan atau peningkatan suhu itu membuat negatif gitu, membuat dampak yang tidak bagus untuk tanaman. Jadi memperkuat yang Y, pernyataan Y, jawabannya B. Baik, berikutnya saya langsung ke tipe soal lain ya. Nah, ini nomor 14. Manakah simpulan berikut yang benar? Simpulan ini ada eh, tiga premis ya. Sebagian peneliti tidak dapat mempublikasikan hasil riset di jurnal internasional bereputasi. Ini saya simbolkan A misalnya. Oke, kemudian jika mereka tidak menerapkan metodologi yang ketat dan valid, ini adalah B. Jadi kalau diurutkan ada kata jika ya, berarti yang menjadi sebab itu adalah B-nya. B terhadap A gitu. Jadi akibatnya adalah A. Kondisi tersebut tuh berarti kondisi yang mana? Karena A ini sudah ada sebabnya, yaitu si B ya, si ini metodologi tadi, berarti tersebut itu mengarah kepada B. Saya simbolkan dengan C. Nah, jadi
Gimana urutannya C, B, A gitu ya. Berarti yang sebab utamanya adalah ini. Kondisi peneliti mengabaikan prinsip replicability dalam desain penelitiannya mengakibatkan tidak menerapkan metodologi, mengakibatkan tidak dapat publik tidak dipublikasikan hasil penelitiannya. Begitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana nih? Sebagian peneliti, oh, ada sebagian-sebagian. Sebagian ya. Oke, cocok kalau kita lihat ke kategorik. Sebagian-sebagian ini cocok. Peneliti menerapkan prinsip. Ini juga bisa sih. Apabila sebagian peneliti, oh enggak, yang ini salah. Harusnya sebagiannya sebagian peneliti. Sebagian yang ini ya, tidak dapat mempublikasikan. Jadi yang mana jawabannya? Sebagian peneliti tidak dapat publikasi apabila menerapkan, ini jelas menentang, kan tadi katanya tidak menerapkan. Sebagian peneliti dapat mempublikasikan hasil riset apabila mengabaikan, ini bertentangan informasinya, ada negasinya. Sebagian peneliti tidak dapat mempublikasikan apabila mengabaikan, iya, dalam desain. Apabila mengabaikan, jelas ya, jadi C dan A hubungannya langsung. Publikasi dengan mengabaikan. Apabila, kalau ada kata apabila, jika ya, kalau itu menandakan ini sebagai sebab. Nah, jadi jawabannya yang C yang benar. Begitu. Baik, selanjutnya ini ada yang minta dibahas nomor 7. Nomor 7 ya. Baik, saya tampilkan nomor 7. Berikutnya kita bahas soal nomor 7. Silakan ya teman-teman yang lain barangkali ada permintaan bahas nomor berapa gitu. Ini ya, nomor 7 ya. Oke, yang ditanyakan manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Yang paling tepat berarti akan ada kemungkinan lagi nih. Paling kan berarti lebih dari satu kemungkinannya. Baiklah, mari kita cek. Salah satu kandungan pada minuman beralkohol adalah etanol. Jika mengonsumsi etanol berlebihan, sistem saraf pusat akan tertekan. Akibatnya, fungsi koordinasi keseimbangan dan penilaian akan menurun drastis. Hal ini menyebabkan bicara tidak jelas, gerakan lamban, dan penglihatan kabur. Dalam kasus ekstrem, konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan keracunan alkohol, kehilangan kesadaran, kerusakan organ, atau bahkan kematian. Baik, nomor 7A, minuman beralkohol banyak mengandung. Nah, minuman beralkohol banyak mengandung ini tidak tepat ya teman-teman ya, karena informasinya menyeluruh kategorinya. Berarti ini menandakan semuanya gitu. Sementara salah satu kandungan pada minuman beralkohol banyak mengandung. Salah satu kandungan itu bukan berarti kadarnya lebih banyak kan, sehingga ini lemah gitu karena kuantitasnya berbeda antara salah satu kandungan dengan banyak mengandung. Bisa jadi saya berpikir, oh, banyak mengandung itu 90%-nya ya gitu. Seperti itu. Yang B, etanol yang dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak berpengaruh. Ini jelas salah karena tadi sudah ada ya, berlebihan katanya akan tertekan sistem sarafnya. Kemudian yang C, konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan keracunan alkohol, kehilangan kesadaran, atau kematian. Nah, ini berlebihan yang dimaksud itu ada sih di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini jebakan nih sebetulnya pilihan yang C itu. Karena tadi soalnya adalah paling, yang C ini adalah pengecohnya. Dalam kasus yang ekstrem, konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan keracunan. Nah, ini terjadi, ini mungkin benar, tapi kejadian ini pada kasus tertentu ya, jadi bukan berlebihan yang biasa gitu. Karena yang tadi pun penglihatan kabur dan sebagainya itu pun adalah dampak dari
berlebihannya konsumsi etanol, konsumsi alkohol kayak gitu. Sementara yang ini, yang kesadaran dan sebagainya itu pada kasus yang ekstrem. Jadi bukan hanya sekadar berlebihan gitu, ada tambahannya, ada peningkatannya, lebih meningkat lagi. Jadi ini adalah eh, bukan bukan proses utamanya begitu ya. Jadi yang C ini pengecoh, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan yang lain, cek dulu deh. Yang D, penurunan fungsi koordinasi dan penilaian menyebabkan bicara tidak jelas dan penglihatan kabur. Nah, ini tidak merangkum inti mekanisme sebab akibatnya ya, karena sebab akibat yang dibahas itu tadi tentang bagaimana efek yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi etanol berlebihan. Sementara ini nggak ada hubungan langsungnya dengan etanolnya. Sistem saraf pusat akan tertekan jika mengonsumsi etanol berlebihan. Nah, jadi C dan E nih yang mungkin. Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat itu adalah yang E. Ini sudah sangat jelas ada di bagian mana tadi tertekan yang ini. Jadi informasinya lebih tepat dibandingkan dengan yang C. Dengan alasan tadi C itu ini bukan sebab utama loh, bukan kausal utamanya. C itu terjadi ketika kasus ekstrem gitu. Karena yang dibahas di awal pun dari awal adalah efek ketika seseorang mengonsumsi etanol berlebihan, yaitu ada eh, fungsi koordinasi, keseimbangan, penilaian menurun dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi untuk kasus yang luar biasanya, yaitu yang ini, kehilangan kesadaran bahkan sampai kematian itu adalah akibat lanjutan, bukan sebab akibat utama yang dibahas dalam teksnya. Begitu kurang lebih untuk soal nomor 7. Berikutnya, teman-teman barangkali ada yang ingin mengajukan soal nomor berapa? 5 menit lagi kita membahas PU-nya ya. Selanjutnya akan beralih ke PPU. Sambil saya cari tadi yang pola memperkuat-memperkuat sudah ya. Sekarang ke pola kualitas simpulan ya. Kualitas simpulan. Saya ambil contoh soal nomor 17 tentang kualitas simpulan. Oh, nomor 12 dulu. Baik, nomor 12 katanya ya. Sebentar ya, saya ke 12 dulu, baru nanti kalau masih ada waktu ke 17. Hilang dong. Baik, ini pernyataan yang memperlemah pendapat peneliti pada bacaan tersebut adalah pendapat penelitinya di mana? Menurut studi ini berarti ya. Peneliti menyimpulkan bahwa peserta penelitian di wilayah dengan kenaikan suhu laut di atas 1 derajat Celcius mengalami peningkatan kejadian. 1 derajat ini coba dibandingkan periode sebelumnya. Ini di bawah nih kayaknya ini deh, di bawah langsung deh ketemu ya. Di bawah. Kalau memperlemah itu kan berarti ada menentang ya. Pertentangannya ditandai dengan apa? Dengan negasi, dengan bentuk negasi itu berarti apa? Tidak atau bukan gitu ya. Nah, selain dengan negasi itu dengan kontradiksi, dengan lawan kata. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ini di atas, ini di bawah. Jadi jawabannya adalah yang A ya, sebanyak 40%. Nah, ini. Peningkatan kejadian badai kategori 4 sampai 5 sebanyak 40% dibandingkan periode sebelumnya.
Jadi peningkatan suhu itu berkontribusi ya terhadap meningkatnya badai. Jadi semakin kuat kayak gitu. Nah, yang melemahkan adalah yang A jelas ini. Karena menurut A ini justru di bawah, padahal di atas harusnya ya. Kayak gitu ya. Jadi nomor 12 jawabannya yang A jelas, yang lainnya salah. Udah kelihatan sih ini langsungnya. Ada. Pokoknya teman-teman gitu aja. Kalau memperlemah carilah bentuk negasi atau ingkaran atau bentuk kontradiksi. Itu kan pertentangan itu seperti itu bentuknya. Sehingga ketika kita lihat A pun ini udah ketemu. Oh ini di atas. Apalagi 1 derajat ketemunya cepat nih. Langsung ketemu. Begitu. Satu lagi deh. Nomor tadi berapa? 17 ya. Kualitas simpulan. Baik, teman-teman, satu soal lagi ya. Nanti setelah ini kita langsung bahas ke PPU. PPU pun begitu, silakan diamati terlebih dahulu soal mana kira-kira yang perlu kita bahas, kita prioritaskan ya agar waktunya efektif. Yang ditanyakan di soal nomor 17 adalah manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan? Baik, simpulannya ini. Desa Maju Jaya akan menerima bantuan stimulan ekonomi sebesar 50 juta jika anggaran daerah telah disetujui oleh DPRD. Baiklah, informasi yang kita dapatkan pada soal ini adalah beberapa premis tentunya ya. Kalau yang ditanyakan kualitas simpulan pasti akan ada beberapa premis. Tapi kalau di sini syarat nih kayaknya. Pemerintah akan memberi bantuan kepada desa yang mampu mencapai 2 kriteria. Kriteria pertama adalah tingkat partisipannya mencapai minimal 90% pada tahun pertama. Yang kedua, tidak ada kasus stunting baru yang tercatat selama 2 tahun berturut-turut setelah program berjalan. Catatan monitoring menunjukkan bahwa Desa Maju Jaya telah berhasil mencapai partisipasi 95% dalam program sanitasi total pada tahun pertama. Artinya, syarat pertama dipenuhi. Kemudian tidak ada tambahan kasus stunting selama 3 tahun, berarti tidak ada ya, tidak ada tambahan itu sama nggak? Tidak ada kasus stunting baru. Ya, tambahan itu berarti kasus stunting baru ya. Berarti yang kedua pun terpenuhi. Simpulannya, Desa Maju Jaya akan menerima bantuan stimulan ekonomi sebesar 50 juta. Berarti ini betul ya. Kalau secara logikanya kan A memenuhi syarat. Kalau A-nya memenuhi syarat berarti terjadilah B gitu. Jadi kalau si syarat ini dua-duanya ada, akan terjadi B gitu. Nah, si B ini terjadi. Desa Maju Jaya menerima bantuan, tetapi ada tambahan nih. Ada tambahan A terjadi jika B, tapi B-nya itu ada tambahan si C nih, yaitu jika anggaran telah disetujui. Nah, bagaimana kualitas simpulannya jika terjadi seperti ini? Kan seharusnya benar ya. Kalau berhenti di sini pasti benar. Kalau berhenti di sini nih di 50 juta pasti benar. Ternyata ada tambahannya ke C. Bagaimana dong kualitas simpulannya? Berarti pasti benar udah nggak mungkin karena kita tidak tahu informasi lain. Barangkali memang desa itu berhak, tapi ternyata harus disetujui dulu, harus ada eh, persetujuan dari DPRD-nya ya gitu. Jadi kita tidak tahu ini informasi yang terbuka sebetulnya. Jadi pasti benar ini menjadi lemah karena ada tambahan C-nya. Simpulannya mungkin benar. Nah, karena tadi kebenarannya udah pasti nih, karena 2 syaratnya terpenuhi, berarti ini bisa jadi mungkin benar. Hanya kita perlu melihat kembali ini nih, memastikan emang benar harus ada persetujuan kayak gitu. Kalau pasti salah ini jelas bukan jawabannya karena syaratnya tadi sudah terpenuhi dua-duanya. Tidak relevan tentu saja salah karena eh relevan ya, kan hubungannya jelas tentang menerima atau tidak gitu kan. Simpulannya hanya akan ada 2 kemungkinan. Simpulan yang benar itu Desa Maju Jaya itu menerima atau Desa Maju Jaya itu tidak menerima. Hanya akan ada 2. Jadi ini tentu saja relevan.
Tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, bedakan ya teman-teman kalau ini bukan informasi tidak cukup. Informasi tidak cukup itu terjadi misal di salah satu syaratnya kita nggak tahu kepastian. Tidak ada kasus stunting baru tercatat selama 2 tahun berturut-turut. Nah, misalnya di kriteria Desa Maju Jaya itu tidak ada tambahan kasus stunting gitu ya pada periode tersebut misalnya. Nah, itu kan informasinya menjadi kurang apakah berturut-turut atau tidak begitu ataukah dia sesuai atau tidaknya itu nggak jelas gitu ya. Jadi bedakan antara simpulan itu tidak dapat ditarik karena informasinya kurang, biasanya kekurangannya itu di syaratnya. Di syarat nih kurang informasinya. Sementara ini kelebihan di simpulannya yang kita nggak tahu apakah pernyataan ini benar atau tidak gitu kan. Jadi masih terbuka. Jadi mengarah kepada mungkin benar. Kemungkinannya adalah benar karena sudah bisa dipastikan relevan dan semua syaratnya terpenuhi. Jadi mengarah ke benar, tapi masih bersifat mungkin karena ada kemungkinan yang lain. Bisa jadi juga enggak kan? Gitu. Itu nomor 17. Baik, sudah ya PPU-nya, teman-teman kita bagi waktu berikutnya untuk membahas PPU. Oh, yang barusan PU, maaf. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum berlanjut? Kalau belum ada, saya lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Ada yang bertanya, silakan. Adakah tadi siapa yang bersuara? Oke, jika belum ada, saya lanjutkan ya ke PPU. Nanti silakan kalau mau bertanya langsung saja disampaikan. Boleh langsung, boleh juga di kolom chat. Baik, soal nomor 31. Pertanyaannya adalah, kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola pembentukan yang sama dengan desain interior adalah, nah pola pembentukan ya. Jadi ini kelompok kata. Kalau yang namanya kelompok kata itu kan kemungkinannya ada apa aja sih yang disebut dengan kelompok kata? Oh, ada yang bertanya, nomor 17 tadi apa? Tadi nomor 17 jawabannya adalah yang mungkin benar, yang B. Baik, kembali ya. Kelompok kata. Teman-teman yang disebut dengan kelompok kata itu ada dua, tiga bahkan ya. Yang disebut dengan kelompok kata itu ada yang namanya frasa, ada yang namanya klausa, ada yang namanya kalimat gitu. Nah, ini semuanya kelompok kata. Cuma beda karakteristiknya. Kalau frasa itu adalah kelompok kata yang menduduki satu pola dalam kalimat. Sementara klausa itu sudah ada subjek predikatnya minimal. Kalau kalimat itu selain ada subjek dan predikat juga harus ada diawali dengan kapital, kemudian diakhiri dengan intonasi akhir atau dengan tanda baca gitu ya. Jadi yang namanya kelompok kata itu ada banyak, ada frasa, klausa, kalimat. Nah, hanya saja yang sering muncul dalam soal itu sudah pasti merujuk kepada frasa. Nah, desain interior itu adalah frasa. Kenapa masuknya ke frasa? Karena menduduki satu pola dalam kalimat. Kalau sebagai subjek, subjek saja, predikat, predikat saja, dan seterusnya gitu. Kalau yang klausa kan udah pasti beda polanya ya. Misalnya ada dua kata, adik makan. Nah, ini ada dua kata, tapi udah nggak bisa disebut dengan frasa karena sudah lebih batas fungsi. Sudah ada subjek dan predikatnya. Begitu kurang lebih.
Oke, nah desain interior itu pembentukannya gimana? Oke, pola pembentukan sebuah frasa, polanya sebenarnya ada tiga ya. Dari pola pembentukan, kalau pembentukan itu dilihat dari kategori kata. Jadi silakan dicek jenis kata yang membangunnya apa. Kemudian yang kedua dari DM, MD. Ini untuk mencari inti. D itu intinya, M itu menjelaskannya. Jadi sebagai penjelas saja. Dan yang ketiga dari makna ya. Dari makna. Kalau makna itu biasanya kita bisa mencari dengan mengubah frasa tersebut menjadi parafrasa. Misalnya ditambah dengan kata-kata yang lain gitu ya. Oke, karena yang ditanyakannya pembentukan berarti sudah pasti ke kategori kata. Gimana? Desain itu adalah kategori katanya kata benda ya. Desain itu kata benda. Interior juga termasuk dalam kata benda ya. Interior. Bukan interior. Ya, kata benda. Berarti yang diinginkan itu adalah KB atau nomina ya. Ketemu dengan KB. Gitu, KB dan KB. Kaum urban, kaum itu adalah kata benda. Kaum yang di kota kan urban itu yang ke kota-kotaan gitu ya. Kaum urban itu kaum yang bersifat ke kota gitu. Berarti KS. Oh, oke, ini sudah ada permintaan. Baik, nanti ya setelah ini ya yang minta bahas soal dan materi lain. Ini KB, ini KS. Peran penting. Peran itu adalah kata benda, penting itu adalah kata sifat. Komoditas ekspor, komoditas itu adalah kata benda. Ekspor juga kata benda ya. Kata benda kalau mengekspor bukan ekspor, ya kata benda. Sejarah panjang ini KB dan KS. Secangkir kopi itu adalah numeralia dan kata benda. Berarti yang paling mungkin itu yang mana teman-teman? Yang paling mungkin itu adalah oh udah pasti yang C ya jawabannya komoditas ekspor. Gitu. Kita langsung ketemu dengan pembentuknya. Kalau seandainya ada misalnya nih ya, misal pola yang diinginkan itu KBKS. Loh, ternyata KBKS ada dua, A dan B. Nah, nanti teman-teman harus langsung ke pola yang lain. Silakan dicek pola DMMD-nya. Itu pasti di situ pembedanya. Atau dicek lagi ke maknanya. Seperti itu ya. Kalau sementara ini karena tidak ada pengecoh, jadi jawabannya udah pasti yang C. Oke, itu soal nomor 31. Baik, saya lanjut ke tadi ada yang minta soal nomor 35. Oh, oke. Maksudnya DMMD gimana? DMMD itu berfungsi untuk mencari inti ya. D itu dijelaskan atau diterangkan ya, diterangkan. Kalau M itu menerangkan. Menerangkan. Jadi, misal nih, desain interior. Ini kira-kira yang utamanya yang mana? Kata desain atau kata interior? Mana yang berperan sebagai inti, mana yang berperan sebagai penjelas? Nah, ini kan intinya ada pada kata desain, sehingga desain ini adalah D. D ya, ini desain. Interiornya adalah M. Nah, eh, ini nggak akan kelihatan bedanya ya kalau di dalam kategori kata yang sama. Kita lihat ke sini. Kaum urban. Kaum itu adalah KB, KS itu urban itu adalah KS. Nah, ternyata karena pembentuknya berbeda kategori, ini dari hukum DMMD itu akan kelihatan yang mana intinya. Ini yang menjadi inti apanya sih kaumnya atau urbannya? Kaumnya kan. Nah, kaum yang urban gitu, kaum yang bersifat urban sehingga kaum itu adalah D, urban itu adalah M. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, nanti kita akan lihat, oh ternyata kaum urban itu termasuk frasa apa? Termasuk frasa ini yang menang. Karena KB ini adalah inti, berarti penamaan frasanya berpihak kepada intinya, frasa benda atau frasa nomina gitu ya teman-teman ya. Gitu. Contoh lain secangkir kopi. Nah, numeralia
dan kata benda. Ini intinya mana, secangkirnya atau kopinya? Maksud secangkir kopi itu kan kopi ada secangkir gitu kan. Berarti ini adalah D, ini adalah M. Sehingga karena sudah jelas posisi kopinya adalah D, berarti nama frasanya adalah frasa benda. Begitu ya. Oke, lanjut ke soal tadi yang minta 35 ya. 35. Baik. Yang ditanyakan adalah kalimat tujuh dalam bacaan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata. Ah, teman-teman ini nih sangat, kuncinya adalah sangat. Sangat itu apa? Kata tugas ya. Adverbia ya. Dia bertugas ngapain nih tugasnya si sangat? Sangat itu bertugas untuk memperluas apa? Memperluas kata sifat sangat itu. Jadi tinggal cek aja yang mana yang paling mungkin sifat itu berdampak, ini cenderung kepada berdampak kerja ya. Nyata sifat berarti kerja juga. Jelas sifat signifikan. Kemungkinannya ada di B, B, D, dan E. Tinggal dicek bagian seterusnya. Kemungkinan, wajib, kemungkinan, dan pentingnya. Hasilnya sangat signifikan dan menggarisbawahi pentingnya. Hasilnya sangat jelas dan menggarisbawahi kemungkinan mengatasi. Menggarisbawahi kemungkinan. Hasilnya sangat nyata dan menggarisbawahi wajibnya mengatasi kondisi. Yang paling relevan adalah hubungan antara signifikan dan pentingnya ya. Karena hasilnya itu sangat signifikan, hasilnya itu sangat terlihat ya, terlihat sangat apa? Signifikan itu berarti ya. Signifikan itu mengarah kepada yang besar-besaran gitu dampaknya ya atau perubahannya, tidak hanya sekadar berubah. Jadi kemungkinannya adalah yang sangat signifikan dan menggarisbawahi pentingnya. Karena ini signifikan, perubahannya besar, berarti penting nih, bukan lagi tentang kemungkinan. Wajibnya, menggarisbawahi wajibnya mengatasi kondisi kelelahan. Kalau wajib itu kurang lazim ya di dalam kalimat ini. Wajib mengatasi kondisi kelelahan gitu. Penting yang lebih lazimnya. Jadi keduanya bersifat harus, tapi bahasa diksi yang paling tepatnya adalah pentingnya. Gitu ya, soal nomor 35. Lanjut lagi, tadi ada yang mau soal tentang ejaan. Sebentar, saya cek soal nomor 45 ya, ejaan ya. Saya ke 45 dulu ya, teman-teman ya. Silakan nanti kalau ada yang ingin pembahasan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Oh, ini ada yang bertanya PU. Tipe soalnya itu untuk kasus yang memperkuat ya. Fokusnya kemana? Ke teks atau ke opsi atau kepada keduanya. Nah, teman-teman harus lihat dulu kalau misalnya mau cepat ya, kalau teman-teman sudah pandai membaca, memindai, saya sarankan ke soalnya tentu ya, tentu soalnya terlebih dahulu. Nanti dicek, lihat dulu aja karakter pilihannya. Kalau pilihannya ada kata-kata yang cenderung bisa kita temukan dengan cepat, dengan cara membaca memindai, coba ke pilihan dulu saja, ke pernyataannya ya, ke opsinya. Karena memang betul ketika kita membaca teksnya dulu, akan cenderung menguras waktu lebih banyak seperti itu. Jadi boleh coba dulu
ke pilihan. Kalau seperti tadi ya pilihannya ada beberapa kata yang bisa kita langsung temukan, tinggal dicek aja benar salahnya gitu. Tapi jangan lupa baca soal ya, karena kadang-kadang kan ada teks panjang-panjang, ternyata yang ditanyakannya ke tokoh aja nih, pernyataan tentang si tokoh, tentang si ahli. Nah, berarti harus fokus ke situ kan gitu. Seperti itu ya. Oke, ke 45 dulu ya. Kesalahan ejaan pada bacaan terdapat pada kalimat. Oke, teman-teman kita harus pahami dulu cakupan ejaan itu seperti apa. Nah, ejaan itu ada banyak sekali cakupannya. Boleh teman-teman baca EYD, ejaan yang disempurnakan ya. Kalau dulu namanya PUEBI, sekarang sudah berubah ke ejaan yang disempurnakan kembali. Dibaca saja. Nanti di sana itu kurang lebih pembahasannya tentang beberapa hal. Pertama adalah tentang aturan-aturan penggunaan huruf. Ya, berarti huruf itu akan mencakup apa? Mencakup huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kapital, miring, dan tebal. Kemudian selain huruf juga berbicara mengenai aturan tanda baca. Ada banyak sekali tanda baca yang sering muncul itu ada tanda koma. Karena koma itu memang aturannya sangat banyak. Banyak sekali aturannya ya. Ada penggunaannya itu kapan saja itu aturannya sangat banyak. Sehingga akan sangat wajar ketika yang sering muncul adalah tanda baca koma dalam pertanyaan. Kemudian selain tanda baca juga ada aturan penulisan kata. Nah, kata ini aturan penulisannya banyak. Ada yang tentang digabungkah, ya, tentang katanya dipisahkah, digabungkah atau dipisahkah, atau diberi tanda hubungkah, atau bicara soal baku dan tidak baku gitu. Jadi cakupannya juga luas. Lalu tentang angka. Jadi hanya empat nih. Angka huruf, tanda baca, kata, dan angka-angka bilangan ya. Ini aturannya. Ada bilangan yang harus ditulis dengan angka, ditulis dengan huruf, kurang lebih seperti itu. Nah itu. Tapi di dalam soal itu biasanya mengarah kepada apa sih kalau pertanyaan ejaan? Biasanya ke huruf dan tanda baca ya. Kalau kata bentuk soalnya sudah langsung, misalnya kata yang salah atau kata tidak baku, nah itu udah langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan ke semua ini ya ejaan yang salah. Intinya seperti itu, seluas itu ejaan itu ya teman-teman. Jadi tidak hanya tentang huruf nih. Baik, kesalahannya ada di mana? Jawabannya ada di kalimat ke ini. Pediatrics kalimat keempat. Kenapa kalimat keempat? Nah, salah satu penggunaan huruf kapital adalah untuk menuliskan nama dokumen ya. Pediatrics itu adalah nama jurnal. Ditambah lagi, salah satu aturan penggunaan huruf miring adalah huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, nama majalah, nama surat kabar. Nah, jurnal itu masuknya ke kategori ini. Jurnal itu masuk ke dalam kategori harus ditulis dengan huruf miring. Jadi gimana pediatrics itu seharusnya dimiringkan. Ini anggap miring ya. Pediatrics. Jangan lupa dikapitalkan di bagian awal. Gitu. Nah, terus coba ada lagi ya. Nah, 3 sampai dengan 5 tahun. Kenapa ini pakai angka? Ini ada aturannya di sini. Bilangan. Apabila bilangan itu di dalam katanya ya, diwakili oleh satu kata, sebenarnya bisa ditulis dengan huruf saja. Jadi syaratnya pakai angka itu kalau misalnya lebih dari dua kata, tulislah dengan angka. Kecuali seperti soal ini, ya seperti pada kalimat ini, ketika dalam menyatakan pemerincian, pokoknya kalau lebih dari satu angka aja, berarti itu mengarah kepada perincian sehingga tulisannya menggunakan tiga angka ya, 3 sampai dengan 5 tahun. Gitu. Beda dengan kalau
Di sana ada 5 orang. Ada 5 orang. Nah, gini, di sana ada 5 orang. Kita gunakan LIMA huruf karena tidak lebih dari 2 kata. Kalau lebih dari 2 kata harus menggunakan angka. Di sana ada 21 orang. 21 orang. Karena ada 3 kata kan. 21 gitu ya. Oke, itu kurang lebih yang tentang ejaan. Ada lagi nggak ejaan ya? Teman-teman coba eh sifatnya hafalan ya kalau ejaan ya. Jadi sayang sekali ketika itu yang merupakan hafalan dan diaplikasikan seharusnya mudah tapi salah gitu. Sayang karena itu udah poin pasti. Benar salahnya itu pasti. Berbeda dengan asumsi seperti tadi, berbeda dengan kita menginterpretasi teks. Kalau ini kan teoretis ya, pengaplikasian teori saja. Jadi sangat sayang kalau salah. Kuatkanlah di ejaan. Kalau sudah paham ejaan, ini bisa dibawa kemana-mana, ke huruf kapital, ke huruf kapital, ke kalimat efektif bisa, ke ejaan bisa, ya ke perbaikan atau penyuntingan juga bisa, gitu. Jadi semuanya bermodal ejaan. Ada lagi tadi ini yang mana nih? Yang mau soal 43. Oke, saya ambil soal 43. Pandangan penulis terhadap penanaman lahan kering adalah, nah kayaknya teman-teman ini yang perlu dibahas adalah khawatir itu yang seperti apa, apatis itu seperti apa, begitu mungkin ya. Nanti baru kita cek ke teksnya. Saya bahas terlebih dahulu apatis itu apa, kemudian khawatir itu, yang disebut khawatir itu kayak gimana sih gitu ya. Kurang lebih kayak gini. Khawatir, yang disebut khawatir itu berarti ada rasa kecemasan muncul dari takut ya, resah, cemas. Tetapi biasanya ketakutan itu justru mendorong ingin diselesaikan nih masalahnya. Jadi akan disertai dengan solusi ya. Itu kalau yang disebut dengan khawatir. Jadi ada kecemasan yang timbul tapi nantinya kecemasan itu mendorong, ayo dong, ini harus diatasi nih, gitu, harus diselesaikan masalahnya, seperti itu. Lalu kalau pesimis yang ditonjolkan adalah kesulitan secara mutlak, yang berarti sudah melihat bahwa akhirnya itu udah nggak ada harapan. Itu kalau pesimis ya, jadi sudah dari kata-katanya udah kelihatan tidak ada harapan. Kalau tadi khawatir itu ada harapan, cuma cemas gitu, cuma takut menghadapinya gitu. Jadi butuh solutif. Kalau yang apatis ini cuek, tidak peduli ya, acuh tak acuh. Jadi tidak ada, tidak mau tahu lah tentang informasinya, tentang isu-isu yang dibahasnya. Lalu menentang, ini jelas nanti akan ada argumen yang melawan ya, ditandai dengan kata-kata kontradiksi atau yang bernada-nada perlawanan, menyanggah gitu. Misalnya ada kata seharusnya, sebaiknya, lalu tidak berpihak atau netral. Ini tidak ada informasi nilai rasa penulis nih kalau di dalam teks yang seperti ini. Tidak berpihak itu berarti si penulis hanya menyampaikan data ya. Jadi nggak ada campur perasaan nih di dalam teksnya gitu. Semuanya data aja secara objektif. Kayak begitu. Nah, gimana dengan soal 43 ini? Upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau sangat menantang, sangat menantang. Penulis beranggapan bahwa ini menantang deh. Kayaknya berarti mungkin nggak ya gitu ya. Menantang itu berarti melawan. Karena berhadapan dengan 3 masalah, yaitu kekurangan air, tanah yang tandus, dan perubahan iklim. Jadi penulis menganggap itu sesuatu yang masalah nih, kita menghadapi masalah loh gitu dalam lahan kering itu. Menurut si penulis ya. Tanah kurang air layaknya spons yang haus, kesulitan menyerap, menyimpan kelembapan. Kalau dilihat dari kata-kata atau diksi yang digunakan, ini nadanya negatif ya.
Negatif, tentu saja ini salah. Apatis juga kayaknya salah nih. Apatis salah, tidak berpihak juga salah karena udah jelas ada rasa penulis di sini, nadanya negatif. Hal tersebut membuat vegetasi sulit bertahan hidup tuh, mentok lagi nggak bisa hidup, bertahan hidupnya sulit. Kekurangan air bahkan dapat menghambat pertumbuhan akar sehingga mencegah tanaman untuk mencengkeram tanah dengan kuat. Jadi makin lemah lagi. Selain itu, kondisi tanah yang miskin unsur hara makin memperburuk keadaan. Nilainya semuanya kayak makin nambah-nambah-nambah deh ya negatifnya. Tanah kering sering kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan adalah perubahan iklim. Jadi dari awal sampai akhir penulis mengungkapkan persoalan, mengungkapkan masalah. Curah hujan yang tidak menentu dan kekeringan yang berkepanjangan menghambat tanaman untuk bertahan hidup di bawah kondisi yang tidak menguntungkan. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah ternyata penulis di sini sudah tidak berharap ya, tidak ada harapan lagi. Jadi nilainya adalah yang pesimis gitu karena menonjolkan kesulitan secara mutlak. Tapi kalau misalnya di akhir ada saran atau ada solusi, itu masuknya ke dalam khawatir. Nah, karena di sini tidak menonjolkan solusi itu, yang lebih menonjol adalah masalah-masalahnya. Jadi pesimis masuknya. Gitu ya. Itu soal nomor 43. Ada lagi kah? Oke, kurang lebih 13 menitan lagi ya. Teman-teman kita masih ada waktu. Silakan selanjutnya barangkali ada permintaan mau bahas soal nomor berapa PPU-nya. Ini nanti akan saya kirimkan catatan kita malam ini. Berikutnya saya bahas soal nomor 32. Silakan nanti dipersiapkan ya untuk sisa waktunya. Barangkali ada permintaan untuk bahas soal nomor berapa. Nah ini, 32. Kelompok kata menyumbang devisa itu masuknya ke klausa ya, karena menyumbangnya predikat, devisanya adalah objek. Dalam kalimat 6 memiliki makna paling dekat dengan apa? Menyumbang devisa. Kalau kita lihat ke menyumbang, dalam konteks ekonomi itu berarti memberikan sesuatu kan, menyumbang itu. Memberi, memberi sesuatu. Yang biasanya kategori memberinya itu yang positif gitu, yang menguntungkan, yang bernilai gitu, bernilai, berkontribusi, bernilai atau berkontribusi. Jadi kalau kita lihat dari kata menyumbangnya aja udah kelihatan kemungkinannya ke memberikan, mendatangkan, membagikan laba, membagikan laba. Ini udah pasti salah ya. Yang C itu pasti salah karena harusnya kalau mau menguntungkan menghasilkan laba ya. Kalau ini jelas salah. Kemungkinannya memberikan keuntungan, mendatangkan kebaikan, mendukung pembangunan, menyediakan kontribusi. Nah, yang paling dekat maknanya dengan menyumbang devisa, apalagi ini dalam bidang ekonomi, kebaikan ini terlalu luas, pembangunan juga ini kejauhan ya, terlalu umum. Jadi kemungkinannya ada di A dan E, memberikan keuntungan atau menyediakan kontribusi secara makna kolokasi dalam bidang tertentu, dalam bidang ekonomi, ini mengarahnya kemungkinan ke bernilai ke keuntungan ya. Jadi kontribusi yang dimaksud sudah sangat jelas spesifik kepada ada nilainya, ada keuntungannya seperti itu. Jadi yang paling mendekati itu adalah yang A. Tentu saja keuntungan secara finansial bagi negara ya. Gitu teman-teman soal nomor 32. Silakan kalau masih ada. Jika tidak, saya coba carikan yang mungkin
Yang mungkin sweet. Oh, ini 41 ya. Coba kita ke 41. Nomor 41. Kalimat rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu. Nah, teman-teman ini hati-hati nih, kebanyakan keliru untuk menjawab pola kalimat itu karena tidak bisa menentukan di manakah subjeknya berhenti, di manakah predikatnya mulai gitu ya. Jadi itu harus dikuatkan teori frasanya. Tadi kita sudah bahas bahwa frasa itu dua kata atau lebih yang menduduki satu pola, satu fungsi dalam kalimat. Gimana caranya menentukan itu frasa atau bukan? Coba dibaca, ketika dibaca ternyata maknanya masih berkaitan, masih bergantung, belum ada jeda, berarti itu masih satu frasa yang sama. Makanya tadi saya bacanya gimana? Rumah mungil tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu, sampai sini kan baru utuh maknanya. Nah, ini subjek. Miliknya adalah predikat, kemudian negaranya itu adalah pelengkap ya, pelengkap. Jadi polanya adalah SPP. Seperti itu, tinggal dicari aja yang mana. Kalimat satu, upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau. Oke, sampai sini. Kalau dibaca belum ada jeda itu namanya frasa. Berujung di penjedaan berarti itu adalah ujung frasanya. Dari mana kita tahu jeda atau tidak? Silakan dibaca apakah berkaitan atau tidak maknanya. Apakah utuh kalau dibaca sendirian, misalnya upaya. Oh, nggak bisa nih, ternyata ini masih dijelaskan oleh kata penanaman. Lah, ternyata belum berhenti juga di penanaman. Lanjut lagi ke lahan. Oh, ternyata lahannya yang kering, bukan yang basah. Lanjut lagi ke kering. Diperjelas lagi dengan tanaman hijau. Jadi sepanjang apapun, selama masih satu kesatuan keutuhan makna, itu masih satu frasa. Upaya penanaman lahan kering dengan tanaman hijau adalah subjek, sangat menantang adalah predikat, karena adalah keterangan. Jadi kalimat satu itu S, P, K. Kalimat tiga, hal tersebut, tuh berhenti di situ. Subjek, membuat vegetasi. Membuat itu adalah predikat, vegetasinya adalah objek. Loh, kenapa vegetasi objek kok negara itu pelengkap? Nah, teman-teman harus bedakan ya, kalau yang namanya objek itu hadir pada predikat yang bisa pasif. Cirinya pasif apa? Adalah bentuk me berubah menjadi di gitu. Tapi harus logis ya, me menjadi di. Kalimat keempat, kekurangan air adalah subjek, bahkan dapat menghambat adalah predikat, pertumbuhannya adalah objek. SPO. Sehingga keterangan. Yang tadi ada keterangannya nggak ya yang keempat? Yang ketiga maksudnya. Vegetasi, oh enggak. Itu SPO aja. 7. Masalah lain yang dapat mengganjal upaya penghijauan, tuh, sampai sini subjeknya, adalah predikat. Udah pasti teman-teman, apabila predikat diisi oleh adalah, diisi oleh menjadi, diisi oleh merupakan, itu akan dilanjutkan dengan pelengkap. Ya, jadi ini dicek saja. Kebetulan tadi kita menemukan eh, prepel ya, yang diinginkan oleh soal itu adalah S-People. Berarti karena ketemu dengan kata adalah, oh udah pasti berikutnya adalah pelengkap ya. Jadi adalah itu masuknya sebagai kopula. Kopula itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dengan komplemennya. Jadi S dengan pel, komplement itu pelengkap. Nah, ini predikatnya itu copula gitu. Jadi menghubungkan subjek dengan komplement. Jadi kalau udah ada copula pasti pengikutnya adalah pelengkap. Nah, di antaranya ada kata adalah, menjadi, dan merupakan gitu. Tapi bukan cuma ini ya. Maksudnya si pelengkap itu bukan cuma ditentukan oleh adalah, menjadi, merupakan. Semua bagian predikat yang nggak bisa pasif itu kemungkinannya akan bertemu dengan pelengkap. Misalnya
eh, adik berambut pirang. Nah, adiknya subjek, berambutnya predikat, pirangnya adalah pelengkap. Kenapa bukan objek? Karena nggak bisa berubah jadi di, karena di itu bentuknya dari me kan. Gitu ya cara mengeceknya. Oke. Kemudian nomor 8, kalimat nomor 8, curah hujan yang tidak menentu dan kekeringan yang berkepanjangan adalah subjek, menghambat adalah predikat. Nah, tanaman. Dicek aja ini tanaman objek pelengkap atau keterangan ya. Silakan dicek menghambat, ada gak bentuk dihambatnya? Ternyata ada. Berarti ini adalah SPO. Oh, yang tadi nomor 7 SPPL. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, itu teman-teman. Soal nomor 41 ada lagi nggak? Kira-kira yang perlu dibahas tentang PU. Barangkali ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan sambil saya persiapkan ini ya agar tidak lewat waktunya. Jadi saya mohon izin untuk mempersiapkan catatan untuk dikirimkan kepada teman-teman sambil menunggu barangkali ada yang ingin bertanya, boleh. Bu, boleh saya izin bertanya nggak? Boleh, silakan. Begini ya, Bu. Aku tuh susah banget nentuin pelengkap sama objek itu gimana, Bu? Oh, membedakan objek dan pelengkap. Baik, kembali saya share ya. Nah, memang di situ ya kebanyakan kendalanya menentukan atau membedakan objek dan pelengkap itu bagaimana sih? Oke, begini teman-teman, unsur wajib kalimat itu kan ada subjek dan predikat ya. Tadi disebut dengan kalimat, kelompok kata yang disebut dengan kalimat itu minimal ada S dan P, lalu diawali kapital, diakhiri tanda baca. Nah, jadi S dan P itu adalah wajib. Unsur wajib kalimat itu adalah S dan P. Nah, kemungkinan yang akan hadir setelah predikat itu ada tiga kemungkinannya. Pertama adalah bagian dari predikat, dia benar-benar dibutuhkan oleh predikat, gak boleh hilang. Kalau dibutuhkan, ya harus hadir gitu ya. Makanya kenapa unsur wajibnya berhenti di predikat. Kok objek nggak ikut, kok pelengkap nggak ikut? Karena nggak semua predikat butuh objek gitu. Predikat yang butuh objek adalah predikat yang diisi oleh kata kerja aktif transitif. Makanya salah satu ciri dari objek adalah akan hadir pada predikat yang berbentuk me. Tapi bukan sembarang me ya. Hati-hati, me yang seperti apa adalah me yang bisa dipasifkan. Jadi objek itu akan hadir pada predikat yang berisi atau diisi oleh kata kerja aktif transitif. Aktif transitif itu artinya butuh objek. Cirinya apa? Cirinya adalah berawalan me dan bisa dipasifkan. Terus kalau misalnya dia dipasifkan, objek itu akan berubah menjadi subjek. Ya, saya contohkan nih teman-teman kalimat sederhana saja. Misal adik menangis terseduh-seduh. Terseduh aja ya. Adik menangis terseduh. Nah, kalau kita hanya melihat dari oh ini ada bentuk me bisa pasif nih. Tidak semudah itu ya, tidak sesederhana itu. Subjek, predikat, nah terseduh ini ternyata dia tidak memenuhi kriteria sebagai objek. Kenapa? Karena dari bentuk me ini nggak bisa dipasifkan, nggak ada bentuk ditangis, begitu kan? Nggak ada bentuk ditangis. Nah, berarti si terseduh ini sudah tidak bisa lagi mengisi bagian objek. Bandingkan dengan adik menangisi kucingnya misalnya ya. Adik menangisi kucingnya. Nah, ini sudah bisa dipastikan kucingnya adalah objek. Adiknya subjek menangisi predikat, kucingnya adalah objek. Kenapa kok objek? Karena ada bentuk ditangisi. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Itu adalah objek pertama. Nah, kalau gitu tadi terseduh itu masuknya kemana? Kemungkinannya ada dua.
apakah pelengkap atau keterangan. Tapi yang namanya pelengkap ini sifatnya nempel. Itu nggak akan bisa berpisah dari predikatnya. Nempel dengan P ya. Jadi nggak akan mungkin bisa berpisah. Misal adik berambut pirang. Nah, kata pirang ini adalah pelengkap. Buktinya nggak akan bisa dipindahkan kemana saja. Pirang adik berambut, adik pirang berambut nggak bisa. Jadi kalau mau pindah ini kata pirang harus dua-duanya dengan kata berambut karena nempel. Nempel dengan predikatnya. Berambut pirang adik itu baru bisa. Itu. Nah, kemudian yang terakhir keterangan. Yang ketiga, kemungkinan yang akan hadir setelah predikat adalah keterangan. Bedanya dengan yang lain, keterangan itu bisa pindah-pindah posisi kemana saja tanpa mengubah strukturnya. Jadi mau kemana aja dia boleh, dia bisa ya. Nah, gimana dengan kata terseduh? Ini bisa nggak sih pindah? Adik menangis terseduh. Adik terseduh menangis. Terseduh atau terseduh-seduh, adik menangis. Nah, ternyata kata terseduh-seduh ini itu termasuk dalam keterangan. Keterangan apa? Keterangan cara si adik menangis gitu. Jadi dia masuknya keterangan. Jadi jangan lupa teman-teman kalau menentukan itu predikat, objek, predikat, pelengkap, predikat, keterangan, dicek cirinya ini cirinya. Bisa pasif nggak? Kalau bisa pasif, berarti itu masuknya ke objek. Kalau nggak bisa pasif, kemungkinannya ada dua antara pelengkap dan keterangan. Cek lagi, bisa pindah nggak posisinya? Kalau bisa pindah berarti keterangan. Kalau nggak bisa pindah, harus nempel mutlak dengan pelengkapnya, berarti dengan predikatnya berarti itu adalah pelengkap. Kayak gitu ya. Saya berjalan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu ternyata bisa pindah aja kemana-mana. Jadi itu adalah keterangan. Begitu kurang lebih secara dasar ya. Barangkali nanti kita bisa bahas lebih detail lagi mengenai contoh-contoh kalimatnya. Kalau secara teoretis seperti ini kurang lebih tadi untuk siapa yang bertanya ya. Begitu, semoga terjawab. Karena sudah lewat 3 menit ya teman-teman, berarti saya akhiri saja perjumpaan kita malam ini. Tetapi mohon berkenan untuk menunggu, akan saya kirimkan pembahasan kita malam ini ya setelah saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menuju UTBK. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.